Langkah pertama, kita didihkan terlebih dahulu 1 liter air, kemudian kita rebus 100 gram sagu mutiara putih. Ini kita rebus hingga matang ya teman-teman. Untuk merebusnya terserah mau pakai metode 5-37 atau langsung bebas ya, yang penting mateng. Sambil menunggu sagu mutiaranya matang, kemudian kita buat untuk isiannya. Ini kita siapkan wadah atau teflon. Kemudian kita masukkan 200 gram gula merah atau gula aren yang sudah disisir halus. Lalu kita tambahkan 1/4 gelas atau 50 ml air. Selanjutnya kita masak gula hingga mendidih atau larut. Setelah gula merah sudah larut, kemudian air gula kita saring agar bagian yang kotor ini hilang ya. Setelah sudah kita saring, lalu kita tuang kembali ke dalam pan. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, serta kita masukkan 200 gram kelapa parut yang diambil daging putihnya saja ya. Untuk kelapa parutnya ini kita pilih yang sedang ya, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Lalu kita masak hingga gulanya menyerap ke dalam kelapa dan kadar airnya ini berkurang. Nah, setelah sudah agak berkurang seperti ini, unti kelapanya sudah matang. Kemudian kita angkat dan tunggu hingga dingin. Nah, ini untuk sagu mutiaranya sudah matang ya. Kemudian kita tiriskan. Selanjutnya sagu mutiara ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Lalu kita beri pewarna hijau, kuning, dan juga merah. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 1 gelas atau 100 gram tepung tapioka. Lalu kita tambahkan 1 gelas atau 100 gram tepung terigu. 2/3 gelas atau 100 gram gula pasir. Untuk ukuran gelas pas garis atas ini ya teman-teman. Setengah sendok teh garam. Kemudian kita tuang 2,5 gelas atau 450 ml santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambahkan dengan air. Selanjutnya adonan ini kita aduk hingga semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya larut. Setelah sudah tercampur merata, selanjutnya adonan ini kita saring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah itu kita siapkan untuk cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan dari tutup toples ya. Dan untuk bagian tengah yang berlubang, ini kita tutup dengan solatip kertas seperti ini ya. Lalu cetakan ini kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja sampai merata. Setelah sudah siap, kemudian kita ambil sedikit sagu mutiara pada setiap warna ya. Setelah itu kita tuang adonan tepung sebanyak 1 sendok sop atau sekitar 50 ml. Di tahap ini kita sudah bisa memanaskan kukusan ya teman-teman. Lalu sagu mutiaranya ini kita aduk ya agar tidak saling menempel dan menumpuk.
Nah, setelah sudah siap seperti ini, kemudian kita masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit atau sampai matangnya merata. Untuk tutup kukusan, jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih agar uap air tidak menetes pada kue. Setelah 15 menit kita kukus, kemudian kita keluarkan dari dalam kukusan. Lalu kita lanjutkan mengukus hingga adonannya ini habis. Nah, ini kue sagu yang sudah matang dan sudah dingin ya. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Ini langsung kita letakkan di atas plastik OPP 10 x 15 cm ya. Untuk lapisan bawah ini ada di bagian dalam ya. Kemudian kita beri isian unti kelapa yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kue sagu kita lipat dan langsung kita bungkus dengan plastik ya. Seperti ini ya hasilnya, cantik banget ya. Ini kita lakukan berulang sampai kue sagunya ini habis. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 20 piece kue lipat sagu mutiaranya. Jika ingin dijual kembali, bisa dijual per biji atau per pack seperti ini ya teman-teman. Ini akan aku coba, bismillah. Ini kuenya enak banget, kenyal, manis, gurih, perpaduan dari unti kelapanya. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur segar. Kemudian kita masukkan setengah gelas atau setara 90 gram gula pasir. Untuk gelasnya ini aku menggunakan gelas belimbing ukuran 200 ml ya. Setengah sendok teh emulsifier, ini aku pakai SP, teman-teman bisa menggunakan TBM atau ovalet. Setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa diganti vanili cair. Kemudian adonan telurnya ini kita kocok menggunakan mixer. Kita kocok dulu dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita mixer adonannya menggunakan kecepatan yang paling tinggi 5-8 menit. Bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Ini kita mixer adonannya sampai mengembang putih, kaku dan berjejak. Setelah 7 menit kita mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kaku dan berjejak ya bun. Kemudian kita matikan mixernya. Jadi seperti ini ya bun, tekstur adonannya putih, kaku dan tidak mudah jatuh seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 1 gelas peres tepung terigu atau setara 100 gram tepung terigu. Ini aku menggunakan tepung terigu dengan protein sedang. Setelah itu kita aduk adonannya menggunakan mixer seperti ini. Kita aduk dulu agar tepungnya ini tidak bertebaran kemana-mana ya. Setelah itu kita mixer kembali adonannya menggunakan kecepatan yang paling rendah sebentar saja. Hanya sampai tepungnya tercampur merata. Setelah dirasa tepungnya sudah tercampur merata, kemudian kita matikan mixernya dan kita sisihkan. Setelah itu kita aduk adonannya menggunakan spatula untuk memastikan tepungnya ini sudah tercampur merata.
Kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan instan. Lalu kita tambahkan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Selanjutnya kita aduk kembali adonannya sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada minyak yang masih mengendap di bawah. Setelah semua sudah tercampur merata, selanjutnya kita ambil adonan sebanyak 3 sendok makan. Ini kita ambil sebanyak 2 kali ya, atau 2 wadah. Lalu untuk sisanya ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, jadinya pembagiannya seperti ini ya Bun, 4 wadah. Kemudian untuk satu bagian yang kecil ini kita biarkan dengan warna putih. Lalu untuk yang bagian satu lagi kita beri pewarna hijau pandan atau hijau daun. Lalu untuk dua bagian yang banyak ini kita beri pewarna merah. Ini aku pakai merah cabai sebanyak 5 tetes. Lalu satunya lagi kita beri pewarna kuning muda. Ini kita beri sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita aduk adonannya ini sampai warnanya tercampur merata. Nah, hasil adonannya seperti ini ya Bun. Setelah selesai kita beri pewarna, selanjutnya adonan ini kita pindah ke dalam plastik piping bag seperti ini ya. Kemudian kita siapkan cetakan. Ini aku menggunakan cetakan dari tutup toples. Ini aku gunakan dari toples sosis so nice. Lalu untuk tutup toplesnya ini kita beri atau kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja sampai merata. Setelah sudah selesai kita olesi merata dengan minyak. Setelah itu kita tuang adonan hijau. Ini adonan hijaunya kita semprotkan di bagian pinggirnya secara melingkar seperti ini ya. Kemudian kita semprotkan adonan putih di dalamnya seperti ini. Setelah adonan hijau dan putih sudah selesai kita tuang. Kemudian kita tuang adonan merah atau adonan kuning di tengahnya seperti ini sampai cetakannya ini tertutup semua. Untuk adonannya ini jangan terlalu tebal atau terlalu tipis ya Bun. Kalau terlalu tebal nanti untuk bolu lipatnya akan mudah untuk retak. Kemudian lakukan berulang sampai semua adonannya ini habis. Setelah cetakan sudah terisi adonan semua, kemudian kita taburi bagian tengahnya ini dengan biji selasi atau bisa menggunakan wijen hitam. Setelah adonan sudah selesai kita taburi dengan biji selasi, kemudian adonannya ini kita masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kukus adonan selama kurang lebih 10 menit. Untuk kukusan jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih ya, agar uap airnya ini tidak menetes pada kue. Setelah 10 menit kita kukus, ini adonan bolu lipatnya sudah matang. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam kukusan. Lanjutkan mengukus sampai adonannya ini habis. Nah, ini bolu lipat yang sudah matang ya Bun. Kemudian kita keluarkan bolunya dari dalam cetakan. Mengeluarkannya cukup mudah ya, bisa kita cungkil seperti ini. Setelah selesai kita keluarkan, kemudian kita beri isian selai stroberi atau bisa diganti dengan sesuai selera masing-masing ya Bun. Kemudian kita lipat bolu semangkanya ini. Untuk melipatnya cukup mudah ya. Kita letakkan di atas plastik OPP ukuran 9 cm. Lalu tinggal kita lipat seperti ini saja ya Bun. Untuk melipat bolu semangkanya ini, usahakan dalam kondisi panas atau minimal hangat ya Bun, agar bolu lipatnya nanti tidak retak. Lakukan berulang sampai bolu lipatnya ini selesai kita bentuk. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya Bun, bolu lipat semangkanya.
Resep ini cocok banget ya bun untuk isian snack box atau untuk ide jualan kalian. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 20-22 piece bolu lipat semangka. Bolu lipat semangkanya ini selain cantik, ini teksturnya juga sangat lembut ya bun, manis, dan ini enak banget, bahannya sangat murah. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan 200 gram atau secukupnya kelapa parut. Ini untuk kelapa parutnya kita ambil daging putihnya saja ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk sampai garamnya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan 1 lembar daun pandan, ini sudah aku ikat simpul. Selanjutnya kelapa parutnya kita kukus agar tidak mudah basi ya bun. Setelah kelapa parutnya sudah matang, kemudian kita keluarkan dari dalam kukusan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 700 gram singkong yang sudah diparut halus. Selanjutnya kita tambahkan 150 gram atau setara 10 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 100 gram atau 10 sendok makan tepung tapioka. Untuk ukuran sendoknya tidak terlalu munjung atau terlalu peres ya bun, tapi mengunung atau cembung seperti ini. Ini untuk wadahnya terlalu kecil ya bun, jadi aku pindah ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian kita masukkan 130 ml santan kental. Santannya ini aku dapat dari 1/4 potong kelapa utuh atau bisa juga mengenakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambahkan dengan air. Selanjutnya adonannya ini kita aduk sampai tercampur merata dan gula pasirnya ini larut. Setelah adonan sudah tercampur merata dan gula pasirnya ini sudah larut, selanjutnya untuk adonan singkongnya ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Untuk satu bagian yang di mangkok kecil ini kita biarkan dengan warna putih atau bisa juga kita tambahkan pemutih adonan ya bun. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu untuk sisa adonannya ini kita beri pewarna coklat atau pasta coklat secukupnya saja. Aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah adonan sudah siap, kemudian ini adonan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan dari tutup toples sosis yang sudah tidak digunakan. Untuk bagian yang berlubang ini kita tutup dengan selotip kertas seperti ini ya. Kemudian untuk tutup toplesnya ini kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja sampai merata. Setelah cetakan sudah siap, kemudian kita ambil sedikit adonan coklat atau putih terserah ya bun. Lalu kita bentuk motif pada cetakan, tutul-tutul seperti ini atau seperti polkadot ya bun. Ini kita lakukan sampai semua cetakan kita bentuk motifnya. Agar memudahkan membentuk motifnya, teman-teman bisa masukkan adonan ke dalam plastik piping bag atau plastik biasa. Lalu kita tutulkan atau kita semprotkan adonannya seperti ini ya. Setelah adonan sudah selesai dibentuk motif, kemudian kita masukkan cetakan ke dalam kukusan. Kukus adonannya ini selama kurang lebih 5 menit atau sampai set. Setelah 5 menit kita kukus, kemudian kita keluarkan adonan dari dalam kukusan.
Selanjutnya kita tuang adonan di atas motif. Jika motifnya coklat, bisa kita beri adonan putih sebanyak 1-2 sendok makan. Lalu kita ratakan seperti ini ya. Jika untuk motifnya putih, bisa kita beri adonan warna coklat. Setelah cetakan sudah diisi dengan adonan semua, kemudian ini adonannya kita kukus kembali. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit atau sampai matangnya merata. Setelah 15 menit kita kukus, ini adonannya sudah matang ya bun. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam kukusan. Lalu kita lanjutkan mengukus sampai adonannya ini habis. Ini kue sentiling singkongnya yang sudah matang ya bun. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Untuk mengeluarkannya cukup mudah, bisa menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini dia untuk motifnya cantik banget ya bun. Untuk warna putihnya ini saya sarankan menggunakan pemutih seperti ini ya bun, agar warnanya lebih cantik dan lebih mencolok. Kemudian kita ambil satu buah kue sentilingnya. Kemudian kita beri isian parutan kelapa yang sudah kita kukus sebelumnya ya bun. Lalu kita lipat seperti ini. Nah, hasilnya cantik banget ya. Kemudian ini kita lakukan berulang sampai kue sentilingnya ini habis. Setelah kue sentilingnya sudah selesai kita lipat seperti ini, kemudian kita bungkus atau kita kemas kue sentilingnya menggunakan plastik UPP ukuran 10 cm seperti ini ya bun. Nah, ini dia hasilnya, kue sentilingnya cakep banget ya bun. Untuk kue ini bisa banget dibuat untuk cemilan di rumah, suguhan saat arisan, isian snack box, atau bisa juga untuk ide jualan kalian di rumah. Ini kuenya enak banget ya bun, ini lembut banget, kenyal, gurih. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.